sampah aja yang mungkin nanti kalau kita buang ke selokan akan menghambat. Ya kita olahnya secara lain gitu. Kalau kita tetap mau ke selokan ya mungkin diolah dulu, dibakar dulu kalau sampah yang bisa dibakar biar nanti bisa gampang mengalir ke air gitu. Kalaupun bisa didaur ulang ya didaur ulang gitu. Jangan lo paksain untuk dibuang gitu. Begitu masa lalu. Halo, selamat datang kembali di podcast Rak Suara ini. Eh, gue seneng banget bisa kembali ke Rak Suara ini, tepatnya di segmen ongkos, obrolan ngekos. Karena kemarin-kemarin meskipun sih ada yang mau diceritain, tapi apa gitu, apa sih ya kata-kata yang tepat gitu. Maka dari itu ya gue gak ngungkapin, gak meluapkan lah. Dan itu selesai di sana. Terus sekarang eh, ada hal yang pengen menarik gue bahas gitu. Yang menarik gue, hah kan belibet. Yang menarik yang pengen gue bahas gitu. Sebelum itu gimana yang baru mendengarkan, flow dulu lah. Kita seru-seruan ngobrol bareng. Mungkin kedepannya nanti dari pendengar yang pengen request tema apa bisa gue angkat gitu. Jadi minggu-minggu kemarin tuh terngiang sebuah lagu yang mungkin kalian udah familiar gitu atau minimal penyanyinya udah familiar gitu. Judulnya tuh ya Masa Sepi. Masa Sepi dari Kak Benadia. Beliau tuh menyampaikan lagu ini kayak orang yang masih berkutat dengan masa lalu tapi nggak mencari orang baru gitu sih. Entah mengapa lagu ini terus menjadi playlist minggu ini buat gue karena kalau dibilang relate nggak juga sih, tapi iya sih relate tapi dulu gitu. Dimana sekarang baru bisa merasakan bahwa gue bersyukur bisa melewati masa-masa untuk melupakan seseorang, masa-masa yang dulu gue kira itu sulit, tapi sekarang nyatanya udah terbebas dari hal yang gue gak pengen ada selalu di pikiran gitu. Dan lagu ini menjadi sebuah callback buat masa gue dulu gitu. Jadi seminggu ini gue putar banget lagu ini. Dimana mungkin ya pengertian yang disampaikan oleh Kak Benarja ini bahwa pengen tidak memikirkan seseorang itu yang dulu serasa gampang tapi ternyata malah yang ada di pikiran kembali dia. Dan itu mungkin yang salah satu menjadi relate juga. Gimana ya kalau ngomongin masa lalu, kita tidak ada indikator bahwa kita udah menang dengan masa lalu. Indikatornya ya sangat sulit gitu, meskipun kita misalkan nih udah ada orang baru, orang udah seperti melupakan masa lalu dan bahagia dengan yang sekarang, itu belum tentu lupa dengan masa lalu gitu. Bahkan mungkin ya kebanyakan hubungan salah satu alasan bubar tuh ya karena ada masa lalu yang belum selesai. Dengan begitu, adanya kebahagiaan bersama orang lain belum tentu bisa menghilangkan masa lalu yang bangun tidur selalu kepikiran, mau makan kepikiran. Itu indikatornya ya gak bisa seperti itu. Atau contoh lain mungkin ya, indikatornya kita bisa
melupakan masa lalu dengan cara mungkin bisa mempersibuk diri gitu. Kita mungkin ada seorang teman yang tahu bahwa kita sedang berkutat dengan masa lalu. Dan dari waktu ke waktu teman kita tuh lihat bahwa kita tuh seperti sudah melewati masa lalu karena dengan kegiatan yang begitu banyak, dengan kegiatan yang mungkin bisa menjadi alasan buat lupa dengan masa lalu. Itu pun yang gue bilang tadi gak bisa jadi indikator gitu. Ketika ada seorang yang berkutat dengan masa lalu dia menyibukkan diri dan dah gue lupa gitu. Gak bisa. Lo harus bener-bener menanyain dulu langsung ke orang tersebut. Misalkan lo kemarin sibuk, apakah dengan kesibukan itu masa lalu hilang? Mungkin bisa menjawab iya, tapi dalam hati dirinya, dalam hati kecilnya mungkin pertanyaan itu menjadi sebuah reminding buat memikirkan dia lagi gitu. Jadi ketika dia ditanya, lo kemarin sibuk, kayaknya udah bisa lupain dia deh, udah bisa lupain masa lalu. Di sana tepatnya ingat lagi gitu. Malah ketika ada pertanyaan itu ingat lagi. Ya meskipun bener gitu, ketika kegiatan lo yang sibuk, kegiatan lo yang istilahnya nggak ada waktu buat memikirkan masa lalu, itu berhasil gitu. Itu berhasil melupakan saat sibuk-sibuknya. Tapi ketika lo mulai gak sibuk, ketika bahkan bukan gak sibuk ya, seperti tadi ada pertanyaan bahwa lo udah lupa dia, itu yang akan mengingatkan gitu. Kalau gak sibuk, ketika gak sibuk lagi ya, kalau bisa bener-bener ketika gak sibuk gak inget dia, ya itu mungkin damai masa lalu tuh ya mulai bisa gitu. Bullshit gitu kalau kalau lo sibukin diri sendiri nanti juga lupa gitu. Ya, ya lupa ketika sibuknya gitu, tapi ketika enggak sibuk lagi, ya udah bakal ingat lagi gitu. Mungkin itu hanya sebatas sementara gitu buat bisa melupain masa lalu atau orang yang ada di masa lalu itu. Makanya ya masa lalu tuh ya, gue pribadi meskipun bisa melangkah tapi tetap mengingat hal-hal yang telah berlalu, entah outputnya itu apa gitu. Nah yang bisa diubah menurut gue itu ya output dari masa lalu, yang apa nih yang bisa dilakukan ketika gue masih ingat masa lalu tapi output gue nggak pengen berlarut-larut dan menyakitkan gitu intinya. Ya output itu yang gue ganti gitu. Ketika lihat masa lalu, kita analogikan langsung ke dia aja ya. Ketika melihat dia di masa lalu, ya udah, yang gue inget kebaikannya, yang gue inget masa senang dengan dia, yang bisa membuat gue kembali bahagia di masa depan gitu. Dan memikirkan masa lalu itu menjadi bahagia. Jangan, gue belum menemu orang yang benar-benar lupa dengan masa lalu gitu, benar-benar melupakan. Tapi yang gue temui kebanyakan ya output mengingat masa lalu itu jadi ganti. Yang dulu mungkin ketika mengingat masa lalu yaitu sakit, mungkin inget luka dia yang pernah digores, inget kenangan yang padahal itu kenangan manis, tapi ketika di reminding sekarang ya malah menyakitkan gitu, karena balik lagi output yang kita pengen tuh ya masih negatif. Beda kalau masa lalu yang apalagi yang ini ya, yang bahagia, pasti kalau kita bisa mengeluarkan masa lalu itu di masa depan dengan baik, ya itu akan tetap bahagia gitu. Misalkan masa lalu yang menyakiti kita, toh kalaupun kita bisa membuat output yang positif, mungkin bisa jadi hal yang baik ketika mengingat masa lalu. Katakanlah kita mengingat masa lalu, misalkan ya kita keluar dari zona cinta-cinta dulu. Kita keluar dari masa lalu nih tentang misalkan keluarga ya. Kalau kita mengingat sekarang, keluarga itu ya meski menyakitkan ya udahlah, mungkin jika
keluarga gue dulu baik-baik aja, nggak ada dampak ke gue gak bakalan jadi manusia sekuat ini deh gitu. Ya meskipun tetap tetap itu menyakitkan, masa lalu itu ya gak bisa diubah, tetap menyakitkan, tapi yang diubah itu yang gue bilang tadi, output dari masa lalu apa yang bisa lo buat selain mungkin output negatif udah gitu otomatis ketika dulu sebelum tahu output itu bisa jadi bahagia meskipun awalnya sedih, otomatis itu langsung sedih gitu ketika melihat masa lalu. Tapi kita belajar bahwa oke, gue menerima masa lalu, gue gak bisa melupakan masa lalu, tapi untuk masa depan gue pengen ngambil outputnya yang baik-baik aja deh, yang bisa gue ambil, yang bisa gue ingat masa lalu itu dengan baik, tidak dengan buruknya. Itu mungkin mengingat masa lalu itu bakal jadi nggak menyakitkan lagi, justru bakal lo kesusahan, lo kesulitan tuh yang mengingat masa lalu. Oh gue pernah gini nih, kalau sekarang kejadian lagi kayaknya gak bisa deh. Gue melangkah ke arah kiri dulu itu ya sakit, ya udahlah gue melangkah ke kanan, seperti itu. Dan yang gue rasain saat ini ya, gue jujur li nggak bisa melupakan masa lalu sepenuhnya, apalagi hal-hal yang berbekas di pikiran gitu, baik dari segi asmara ataupun kerjaan dan lain-lainnya. Tapi pertama kali mengingat masa lalu ya mungkin kembali gue negatif banget gitu, gue sit lah gitu, kenapa harus ada masa lalu itu sih. Tapi seiring berjalannya waktu gue melangkah dan oke, masa lalu yang gue ingat sekarang tuh yang menyakitkan, tapi kalau gue mengambil lagi menyakitkan mungkin akan berdampak lagi ke masa depan dan gak selesai-selesai gitu. Kalau kita hubungan masa lalu itu akan membuat hubungan itu kurang baik. Kalau kita kerjaan mungkin juga nanti akan menghambat. Tapi kalau kita mengingat, kembali lagi ketika mengingat masa lalu dan kita mengubah output menjadi positif, ya itu keharusan, mungkin ya keharusan mengingat masa lalu itu kalau outputnya baik. Gimana kalau gue jamin juga sih, tapi kebanyakan masa lalu ya nggak bisa dilupain lah, nggak bisa dilupain, apalagi yang bener-bener membekas, bener-bener gue harus gimana gitu ngelupainnya. Ya udah, lo jangan maksain ngelupain seorang itu, lo jangan ngelupain masa lalu itu. Ya udah, kemas aja masa lalu itu buat lo di masa depan dengan kebaikannya, dengan pengalaman di masa lalu lo untuk bisa lebih baik lagi di masa depan. Udah gitu. Kalau gak bisa ngelupain ya ubah aja jadi hal yang baik, seperti itu. Kembali ke Nadia, mungkin yang terngiang tuh, gue dulu kira orang itu akan selesai gitu ketika hubungan selesai, tapi lirik Bernada itu ya gue gak tahu ya, bahkan banyak yang aneh gitu bahwa Bernada itu baru umur 20-an kalau gak salah ya, tapi kata-kata penyampaian soal asmara cintanya tuh cukup mendalam gitu. Dan lagu ini ya gue langsung terlintas ketika mendengar ya masa lalu yang masih menghantui orang yang belum bisa ngelupain masa lalu, orang yang belum bisa ngelupain dia. Kukira akan lupa sendirinya mungkin, tapi ternyata setelah sekian lama masih ada bayangan dia yang muncul di saat ini. Ya itu yang gue kembali mengingat bahwa ya udah, kalau gak bisa melupakan dia sebagai masa lalu, lo ubah aja kepada hal negatif. Meskipun ya susah sih, tapi daripada lo memaksakan hal yang nggak bisa lo paksain karena udah ngalamin kan, kayak melupakan masa lalu tuh susah banget gitu.
susah banget dan lu udah ngalamin susahnya gimana, lu coba cara lain dah gitu. Lu coba jadi kayak Betawi aja. Lu cari, bukan lagi ngelupain deh, cari cara lain buat mengemas masa lalu itu. Sampah aja gitu, sampah ya, sampah aja kalau dibuang malah menghambat gitu, menghambat kemana ya, ada daur ulang gitu, gitu sih. Itu ya nemu analogi yang mungkin cocok sih menurut gue. Sampah aja yang mungkin nanti kalau kita buang ke selokan akan menghambat, ya kita olahnya secara lain gitu. Kalau kita tetap mau ke selokan ya mungkin diolah dulu, dibakar dulu kalau sampah yang bisa dibakar, biar nanti bisa gampang mengalir ke air gitu. Kalaupun bisa didaur ulang ya didaur ulang gitu. Jangan lo paksain untuk dibuang gitu. Begitu masa lalu. Jangan lo paksa buat membuang masa lalu kalau lo susah. Ya udah daur ulang aja masa lalu itu. Sekiranya lo membuang malah menghambat ya udah daur ulang aja lah. Kalaupun masih mau dibuang ya mungkin dibakar dulu lah kalau sampah gitu. Biar lancar. Gitu sih yang terlintas dari lagu dan pengen gue sampaikan. Terima kasih yang udah, ada yang subscribe juga, terima kasih, ada yang mendengarkan juga. Semoga sedikitnya bermanfaat sih, tapi ya gue hadir di podcast ini ya buat ngumplongin gue aja sih. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan dan merasa enak, gue bersyukur banget sih. Boleh komen juga. Terima kasih.